Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, saat ini Anda kembali menyaksikan podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama saya, Aprianti Maskur. Teman pemilih, di episode kali ini kita mengangkat tema tentang evaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 dengan fokus pada model pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran pada Pilkada 2024. Untuk itu, saat ini kita telah menghadirkan narasumber. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Idris SE, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Ini perdana ya Pak, kita ketemu perdana juga Bapak bisa berkesempatan hadir di podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara. Boleh disapa dulu Pak teman pemilih yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kita. Silakan Bapak. Halo teman pemilih dimanapun berada, semoga kita semua sehat. Baik, terima kasih Bapak. Kembali lagi ke tema kita hari ini. Jadi seperti tadi yang sudah disinggung di awal, kalau hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 dengan fokus pada model pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada Pilkada 2024. Jadi nanti kita akan punya dua pokok pembahasan ya Pak. Pertama kita akan membahas tentang model pengawasan dan pencegahan, kemudian nanti lebih lanjut kita akan berbicara tentang penanganan pelanggaran pada Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya Pak. Boleh dimulai Bapak? Boleh. Pertama Bapak, apa saja model pengawasan yang digunakan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa tahapan Pilkada 2024 sudah selesai. Nah, oleh karena itu, pasca selesai tahapan Pilkada, sebagai penyelenggara pemilu, kita harus melakukan evaluasi secara kelembagaan terkait dengan proses tahapan yang sudah kita laksanakan. Terkait dengan pertanyaan tadi, apa model pengawasan yang kita gunakan dalam proses pengawasan Pilkada 2024? Yang pertama, model pengawasan yang kita gunakan dalam melaksanakan tugas pengawasan yang pertama, pengawasan langsung yang melibatkan jajaran pengawas pemilu kita, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di desa, bahkan sampai dengan tingkat pengawas TPS. Itu yang kita maksimalkan sesuai tugas dan pokok masing-masing dalam melaksanakan pengawasan seluruh tahapan Pilkada 2024 yang sudah kita lewati bersama. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan juga, ada model pengawasan yang melibatkan masyarakat yang kita sebut dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini kita menggandeng berbagai pihak, pemuda, pelajar, kemudian kelompok perempuan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan secara partisipatif. Karena kami sadari bahwa dari sisi jumlah pengawas pemilu kita ini terbatas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, sehingga kita butuh dukungan masyarakat secara partisipatif untuk sama-sama berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2024 yang kita sudah lewati bersama. Jadi itu dua model pengawasan yang kita gunakan ya pada pelaksanaan Pilkada 2024. Baik, jadi ada dua ya Pak. Pak, selanjutnya nih Pak, bagaimana Bawaslu mengidentifikasi potensi pelanggaran pada Pilkada 2024 kemarin? Ya, jadi dalam proses pengawasan setiap tahapan pelaksanaan Pilkada, sebelum kita memulai pengawasan, sejak awal Bawaslu itu harus pertama melakukan identifikasi. Jadi kita melakukan yang namanya
pemetaan kerawanan pemilu atau indeks kerawanan pemilu. Nah, dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu itu Bawaslu kemudian meminta masukan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya, apa saja potensi pelanggaran yang sering terjadi dalam setiap tahapan pilkada. Nah, dengan informasi itu, potensi yang terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya maupun pemilu, itu yang kemudian kami menyusun rencana pengawasan, strategi pengawasan, sehingga kalaupun ada pelanggaran yang terjadi, kita bisa kemudian mencegah, kita lakukan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi. Jadi kita punya metode pemetaan kerawanan. Ini penting sebagai roadmap, jadi semacam peta jalan. Jadi kita itu punya semacam petunjuk bahwa dalam tahapan ini potensi ini sering terjadi. Bagaimana cara mencegahnya? Oleh karena itu soal indeks kerawanan, peta kerawanan ini penting kita miliki dulu sebelum melakukan pengawasan tahapan yang berlangsung. Mungkin itu. Baik, Bapak tadi kan sempat juga Bapak singgung di awal kalau salah satu model pengawasan juga melibatkan masyarakat ya Pak. Kira-kira kalau misalnya dalam hal melaporkan pelanggaran, bagaimana Bawaslu memastikan bahwa masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dengan mudah dan aman? Silakan Bapak. Ya, jadi terkait dengan apabila terjadi pelanggaran yang terjadi di desa misalnya, agar memudahkan proses pelaporan, Bawaslu dalam proses pelaksanaan pada waktu itu di Pilkada 2024 kita membentuk yang namanya posko aduan. Jadi posko aduan itu ada di setiap kecamatan dan itu berada di panwascam kecamatannya, panwas kecamatan. Nah, kenapa harus ada posko aduan di panwas kecamatan? Agar mempermudah masyarakat untuk melaporkan apabila ada indikasi potensi pelanggaran yang terjadi di tahapan tersebut misalnya, sehingga masyarakat mudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, kita punya aplikasi di Bawaslu yang namanya Sigap Lapor. Jadi Sigap Lapor ini masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran bisa kemudian melaporkan lewat sistem yang kita buat di Sigap Lapor. Jadi Sigap Lapor itu masyarakat bisa melaporkan menggunakan sarana yang kita miliki sehingga memudahkan masyarakat melaporkan ke penyelenggara pemilu itu di Bawaslu maupun laporannya ke Panwas Kecamatan, sehingga kalaupun ada laporan segera diproses cepat. Mungkin itu. Baik, Pak, terkait dengan strategi pencegahan, sebelumnya pasti dari Bawaslu sendiri telah melakukan strategi-strategi pencegahan ya Pak. Kira-kira apa saja strategi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada 2024 kemarin? Silakan Bapak. Iya, jadi strategi pencegahan penting dilakukan dalam melakukan pengawasan. Strategi yang kita gunakan, kita pakai biasanya dalam proses pengawasan. Yang pertama, kita memaksimalkan sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan larangan dalam pelaksanaan pilkada. Jadi masyarakat harus diinformasikan bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada, apabila terjadi pelanggaran, ada sanksi. Sehingga masyarakat harus diberi edukasi terkait dengan sanksi larangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Kemudian yang berikut yang kita gunakan juga, kita tadi memaksimalkan pengawasan partisipatif kita, sehingga teman-teman yang terlibat dalam pengawasan partisipatif kemudian turut membantu melakukan edukasi, pencerahan
kepada masyarakat terkait dengan larangan dalam pelaksanaan pilkada yang tidak boleh dilakukan oleh pemilih karena ada konsekuensi hukumnya, sehingga masyarakat itu tahu, sehingga dengan mengetahui itu mereka tidak melakukan pelanggaran pemilu. Itu yang kita gunakan selama proses pelaksanaan pilkada kita. Baik, jadi memang model pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sangat krusial, yang mana ini pada dasarnya semata-mata untuk memastikan integritas dan juga keadilan proses demokrasi. Baik Pak, kita ke pembahasan selanjutnya Pak tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada 2024. Pak, bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pilkada yang dilaporkan oleh masyarakat? Silakan Bapak. Ya, jadi pelanggaran pilkada yang terjadi atau ditemukan oleh kita pengawas pemilu, perlu saya sampaikan kepada teman pemilih bahwa ada dua metode yang kita lakukan, yaitu proses penanganan yang kita lakukan melalui temuan penyelenggara pemilu. Jadi laporan itu dilaporkan oleh masyarakat kalau ada terjadi pelanggaran. Nah, terkait dengan prosesnya, tentu kita di Bawaslu rujukannya dalam pelaksanaan pilkada tentu Undang-Undang nomor 10 ya, Undang-Undang nomor 10 tentang pilkada. Kemudian dalam teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran kita di Bawaslu merujuk pada Perbawaslu nomor 9 terkait dengan penanganan pelanggaran pilkada. Nah, kalau bicara mekanisme dan prosedurnya, kalau ada laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, tentu Bawaslu setelah menerima harus kemudian melakukan pemeriksaan ya atau kajian awal. Kalau ada pelapor yang datang melaporkan, kita yang pertama harus pemeriksaan awal, kemudian yang kedua melakukan kajian apabila ada unsur pelanggarannya, baru kemudian kita tindak lanjut dengan melakukan proses yang namanya klarifikasi kepada pihak-pihak, baik itu pelapor, terlapor, kemudian nanti ada yang terakhir nanti ada kesimpulan apakah itu laporan pelanggaran yang disampaikan itu memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, itu nanti pada proses terakhir. Tapi ada tahapan yang kita lalui. Jadi tidak berarti kalau ada laporan langsung diproses, tidak juga diproses, tapi ada langkah-langkah yang dilakukan. Harus dicek dulu laporannya ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat, formil materialnya misalnya, baru kemudian kita tidak lanjut. Baik. Terkait dengan pelanggaran, pasti ada berbagai jenis pelanggaran ya Pak. Kira-kira apa saja jenis pelanggaran pilkada yang paling sering terjadi? Kita tidak pungkiri dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada sering terjadi pelanggaran. Nah, ada 3 pelanggaran yang sering terjadi. Yang pertama, pelanggaran terkait dengan pidana pemilu ya, pidana pemilu. Kemudian pelanggaran administrasi, tentu pelanggaran administrasi. Kemudian yang terakhir ya pelanggaran etik. Dan kalau kita di Bawaslu menangani juga yang namanya pelanggaran lainnya. Jadi ada 4 yang menjadi fokus kita dalam proses pelaksanaan pengawasan. Kalau kita temukan atau dilaporkan, kita akan menangani. Tadi saya sebutkan ada pidananya, ada administrasinya, ada etiknya, dan ada pelanggaran yang sifatnya pelanggaran lainnya. Kalau pelanggaran lainnya itu pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, pegawai negeri, yang kemudian melakukan pelanggaran terkait netralitas. Jadi ada 3 model jenis pelanggaran yang kita tangani. Kalau di pilkada kemarin itu kita laksanakan, saya bisa sedikit menyampaikan, kita dalam proses pelaksanaan pilkada kemarin, kita menangani 12 laporan
kemudian ada 7 temuan kita lakukan proses penanganan. Baik, Bapak. Terkait dengan proses penanganan, bagaimana Bawaslu itu memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran pilkada itu berjalan secara transparan dan akuntabel? Silakan, Bapak. Ya, jadi kita di Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, kita tetap merujuk pada ketentuan teknis ya, peraturan Bawaslu. Nah, agar apa? Agar proses pelaksanaan penanganan pelanggaran kita itu dapat diketahui dan ada rasa keadilan ketika proses penanganan pelanggaran kita lakukan itu. Oleh karena itu, dalam proses penanganan pelanggaran, kalau itu yang sifatnya laporan, pelapor itu kemudian bisa mengecek progres penanganan pelanggarannya, bisa dicek ke Bawaslu kira-kira proses penanganan pelanggarannya sampai di tahap mana. Kemudian kalau kemudian proses penanganan pelanggaran itu telah mencapai kesimpulan dan kasusnya itu misalnya dihentikan atau dilanjutkan ke tahap klarifikasi, maka kesimpulan terakhir itu akan kita menyampaikan kepada pelapor terkait dengan status laporan. Jadi pelapor itu akan mengetahui bahwa laporannya itu diterima atau tidak. Itu kita akan sampaikan lewat status laporan. Jadi kalau di Bawaslu kita umumkan di di kantor Bawaslu terkait status laporan, sehingga ini bagian dari keterbukaan Bawaslu. Jadi kita umumkan agar pelapor itu dapat mengetahui bahwa kasus yang dilaporkan itu ditangani, dilanjutkan atau tidak, itu bisa dilihat, sehingga orang tidak bertanya-tanya bahwa laporan yang disampaikan ke Bawaslu itu tidak ada ujungnya, tidak diketahui. Kita punya mekanisme sehingga kalau ada pun laporan yang masuk pasti diketahui oleh pelapor karena ada status yang kita sampaikan secara umum ya, lewat papan. Kalau di Bawaslu ada papan pengumuman untuk pelapor ya, sehingga bisa mengecek. Mungkin itu. Baik, Pak, ini mungkin di luar dari tema kita. Sekarang kan sudah pasca tahapan ya, Pak, di mana KPU, baik KPU maupun Bawaslu itu sudah tidak sesibuk pada saat tahapan. Kira-kira kalau pasca tahapan begini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara? Silakan, Bapak. Ya, jadi kita di Bawaslu di masa non tahapan ini kita juga terus melakukan kerja-kerja pengawasan kita. Jadi Bawaslu tidak berhenti di saat tahapan itu selesai. Kita terus melakukan tugas-tugas kelembagaan kita. Salah satu tugas yang kita sedang lakukan adalah pengawasan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi teman-teman KPU melaksanakan proses pemutakhiran data secara teknis, kita Bawaslu juga turut serta melakukan pengawasan. Nah, dalam melakukan pengawasan ini ada hasil yang kita dapat dalam bentuk temuan, misalnya ada pemilih yang kemudian tidak memenuhi syarat misalnya, itu akan kita sampaikan ke KPU lewat rekomendasi Bawaslu. Jadi dalam proses penyusunan data pemilih berkelanjutan ini, kalau di KPU ada istilah coktas, coklit terbatas. Iya. Kita di Bawaslu punya metode yang namanya uji petik. Jadi uji petik itu memastikan bahwa pemilih itu sudah benar-benar memenuhi syarat atau tidak, itu kita lakukan. Mungkin itu. Baik, Pak, terakhir nih Pak, sebagai Ketua Bawaslu, apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang? Silakan Ya, Bapak. jadi untuk ke depan harapan kita di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, di pemilu 2029 yang akan datang, kita berharap proses dan pelaksanaannya semakin baik, semakin berkualitas, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang besar harapannya ke depannya
penyelenggaraan pemilihan itu dapat berjalan aman, damai, dan pastinya kalau bisa tanpa adanya pelanggaran ya Pak. Ya, ya. Baik, teman pemilih, tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Ketua Bawaslu tentang apa saja model pengawasan, pencegahan, sampai dengan bentuk penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada Pilkada 2024. Sebagai penutup dari tema kita hari ini, penting untuk diingat bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada integritas proses pemilihan. Dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antar berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan bebas dari pelanggaran. Untuk itu, mari kita terus berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan berdaya guna. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi semua pihak, terkhususnya bagi teman pemilih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa untuk nantikan dan saksikan kembali podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara, karena kami akan kembali hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPU Kabupaten Halmahera Utara. Saya Priyanti Maskur, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.